Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di video ini ya. Video ini saya mau menyampaikan mengenai retargeting di Facebook Ads. Jadi kenapa harus retargeting atau kenapa saya menyampaikan masalah retargeting? Jadi retargeting ini adalah metode untuk atau salah satu cara kita untuk memperbesar penjualan atau meningkatkan jumlah closing. Kenapa retargeting? Apa itu retargeting? Jadi pada saat teman-teman menawarkan sebuah produk ya, apakah itu produk fisik atau produk digital, apakah secara online ataupun offline, artinya kan pasti ada proses menawarkan ya. Pada saat menawarkan pertama kali ya, apakah langsung terjadi penjualan ya? Apakah saat penawaran pertama langsung terjadi penjualan? Ya, ini pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Apakah selama ini pada saat kita menawarkan pertama kali, misalkan ke teman, saya jualan sepatu nih, beli ya, apakah mereka langsung beli ya? Itu yang harus kita jawab. Lebih banyak beli atau tidak? Kalau memang selama ini kita pertama kali menawarkan langsung mereka beli, yaitu berarti kita sudah pinter lah ya, sudah tidak perlu memperdalam ilmu lagi mengenai penjualan atau tentang Facebook Ads ya. Tetapi pada kenyataannya kan kebanyakan jawabannya adalah tidak. Jadi pada saat pertama kali melakukan menawarkan tidak langsung terjadi penjualan, akhirnya omset atau penjualan sedikit ya. Kalau misalkan pada saat kita menawarkan 50 orang, apakah langsung terjadi penjualan 50? Biasanya tidak. Mungkin rasio penjualannya kecil, misalkan dari 50 hanya terjual satu atau dua sales. Nah, pada saat kita menawarkan pertama kali 50 orang, ini tentu saja kita menawarkan orang-orang yang berminat. Kalau di Facebook di Facebook Ads kita bisa menggunakan posting sebuah link atau status atau foto ya. Nanti kita bisa mengindikasi, terutama kalau kita menggunakan link jualan. Kemudian mereka yang berminat dengan konten kita, mereka akan melakukan klik link atau view website ya. Artinya mereka akan klik linknya, kemudian melihat websitenya seperti apa, produknya seperti apa ya. Artinya kalau mereka sampai melakukan ini, berarti dari 50 orang yang klik, yes, berarti 50-nya kemungkinan besar adalah berminat dengan produk yang kita tawarkan. Hanya saja dari 50 dari hasilnya 50 klik tadi, tidak semuanya menjadi sales ya, mungkin, atau tidak semuanya terjadi penjualan, mungkin hanya 1-2 sales, tapi setidaknya 50 orang tadi sudah melihat ya benefitnya apa, harganya berapa. Tetapi mungkin yang 48 orang mereka budgetnya belum siap atau belum dapat manfaatnya yang lebih. Nah, bagaimana supaya yang 48 orang tadi bisa mau beli ya? Artinya kita perlu melakukan penawaran ulang atau follow up ya, follow up atau menawarkan kembali ke 49 orang yang belum beli atau 48 orang yang belum beli. Mungkin kita menyampaikan keberatannya apa, misalkan harga ya, kita sampaikan di promosi berikutnya, kita sampaikan diskonnya seberapa, kemudian kita berikan bonus-bonusnya apa, atau barang ini keunggulannya apa, dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi karena jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ya, artinya tidak langsung terjadi penjualan saat pertama kita menawarkan, maka dibutuhkan yang namanya follow up ya. Dalam istilah di Facebook Ads, follow up ini disebutnya retargeting. Follow up atau menawarkan ulang ya, kita sebut retargeting. Ini yang kita sebut di Facebook Ads. Jadi
Ya seperti kalau kita jualan offline atau sedang mencari downline secara offline ya, kita mengajak orang untuk join ke network kita, KMLM kita, atau kita menawarkan untuk mereka beli jasa kita atau produk kita secara offline kan, kita juga butuh proses. Mungkin yang pertama kali kita nawarkan dia belum mau gabung, belum mau join, belum mau beli ya, tapi kita butuh waktu untuk ketemu lagi besoknya, nawarin lagi besoknya dan seterusnya. Jadi seperti itu alurnya seterusnya sampai terjadi penjualan. Nah itu kita sebutnya dengan retargeting. Nah, contohnya seperti apa kalau di Facebook Ads? Di Facebook kita bisa melihat ya contoh. Nah seperti ini di bagian kolom kanan. Kolom kanan ini ada sponsor item ya, penawaran atau iklan dari produknya Mahir Copywriting punya Mas Dewa ya. Jadi saya pernah klik beberapa link ini, makanya dari yang punya klik ini ada Mas Albert Leonardo, dia menawarkan lagi ke orang-orang yang pernah klik ya. Karena kalau ibaratnya, kalau logikanya ya, kalau orang yang sudah pernah klik linknya, mereka udah pernah baca, pasti di situ ada ketertarikan ya. Karena sudah tertarik, jadi sebagai salesnya atau sebagai penjualnya, Mas Albert nih menawarkan lagi ke orang-orang yang pernah jual, sampai mengingatkan, ini hari terakhir loh, silahkan order ya. Beda dengan di BBM ya, kalau kita jualan via BBM atau WhatsApp, kita harus sering-sering nanyain, sering-sering broadcast. Kalau seperti ini kita nggak hanya setting satu kali kemudian iklankan retargeting, maka mereka akan otomatis muncul di semua orang yang pernah klik link URL website kita ya, seperti itu proses dari retargeting. Nah masalahnya adalah untuk melakukan retargeting seperti ini ya, melakukan retargeting yang seperti ini, kita membutuhkan website. Contoh lagi seperti ini, Shopify, ada sponsor item ini ya. Jadi ini juga iklan berbayar. Iklan ini selalu muncul di saya karena saya beberapa kali membuka halaman link ini ya, link Shopify ini. Artinya mereka juga ingin mengajak saya untuk join, mengingatkan saya untuk join. Jadi itu kita sebut retargeting. Ya, untuk melakukan retargeting kita membutuhkan sebuah website. Tujuannya apa? Untuk menanam kode yang kita sebut kode pixel Facebook ya, atau Google. Ad atau Google Ad, menanam kode pixel di akun Facebook Ads. Nah kalau kita tidak punya kode pixel kan, kita tidak punya website kan, kita tidak bisa menanam kode pixel kita ya. Jadi pixel ini yang bertugas mendeteksi ya, kode pixel ini kita pasang di website, nanti dia akan mendeteksi orang-orang yang pernah datang ke website misalkan belanja.com. Orang-orang yang pernah datang ke situ akan terdeteksi di akun Facebook Ads dari pengiklan ya. Jadi setiap kita kunjungi link akan terlihat di situ bahwa setiap hari kode isi dari kode pixel kita akan bertambah, artinya pengunjungnya akan bertambah. Misalkan hari ini untuk URL ini visitornya 100 ya, nanti di pixel juga tertera 100. Misalkan besoknya nambah 100, berarti pixelnya akan naik lagi 200 ya. Itu artinya kita bisa mengiklankan produk kita ke 100 atau 200 orang yang pernah visit ke website kita ya. Nah kalau nggak punya website bagaimana? Kalau nggak punya website, kita menggunakan tools yang namanya order link ya, seperti ini order link. Ini adalah tools buatan teman saya Mas Sandi. Jadi fungsi dari order link ini, kita bisa menanamkan kode pixel kita ya, di URL apapun ya. Jadi nggak harus ke website kita. Kalaupun kita nggak punya website, kita tanamkan di Facebook juga bisa, kita tanamkan di Instagram juga bisa, kita tanamkan di Tokopedia juga bisa, nggak ada masalah. Yang penting itu berupa URL ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memanggil lagi mereka yang berminat dengan produk kita. Misalkan teman-teman mau jualkan handphone ya, misalkan seperti ini, mau jualkan handphone, tetapi
nggak punya website sendiri, hanya fanpage atau akun di fanpage. Nah, akun di fanpage itu kita bisa sisipkan, kita bisa rubah linknya, kemudian kita ganti dengan link yang sudah tertanam pixel ya. Ini kalau mereka yang klik link itu maka dia tertarik, nah kemudian kita bisa tawarkan kembali ke mereka ya. Tujuannya adalah di sini follow up, penawaran ulang, tujuannya memperbesar penjualan ya, memperbesar penjualan. Kalau penjualannya sudah besar melebihi dari biaya iklannya, artinya iklan Anda akan menjadi profit ya, bisa menutupi biaya iklan. Oke, contohnya seperti apa? Saya berikan contoh menggunakan notes ya. Jadi saya akan menyisipkan pixel saya ke sebuah note yang pernah saya buat. Oke, ini beberapa note yang saya pernah buat. Misalkan saya pilih teknik ini ya, misalkan teknik ini, saya klik note-nya maka akan muncul URL-nya ya. Ini adalah URL note yang saya buat cukup panjang. Oke, saya copy. Kalau misalkan saya pasang di Facebook saya ya, di status saya seperti ini. Misalkan seperti ini, saya berikan caption oke seperti ini ya. Kemudian saya post. Nah, akan muncul di status saya ya. Kalau ada orang-orang yang klik atau teman-teman saya klik di sini, di link ini ya, di link saya ini atau ke notes ini, saya tidak akan mendapatkan data apa-apa ya. Padahal saya tahu mereka yang klik di sini pasti mereka punya kepentingan terhadap fanpage, mungkin jualan atau punya bisnis ya. Tetapi saya tidak bisa mendapatkan atau mengiklankan produk saya nantinya ke mereka yang klik di sini ya, tidak bisa. Nah, solusinya saya menggunakan order link ya. Order link ini kita bisa menanamkan pixel, contohnya seperti ini ya. Kita udah copy linknya ini, kemudian saya buat di sini ya. Saya buat di sini, saya pasang ya, sudah masuk ya. Ini saya masuk, next. Judulnya bisa, kalau mau saya pakai judul yang ini atau tidak juga nggak ada masalah, saya kosongkan aja. Nah, di sini sudah saya masukkan data pixel saya ya, kode pixel saya atau pixel ID. Nanti akan mendapatkan alamat ini, URL barunya. Kita bisa pilih ganti, misalkan dengan boleh klik atau di sini .pw macam-macam. Oke, kemudian saya lanjut dengan bikin pixel, bikin pixeling. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian ini URL barunya, ini URL lamanya. Saya bisa edit juga, misalkan saya edit judulnya, cara marketing ribuan fans dalam satu kali klik. Ya, di sini juga ada pilihan ya, view content. Saya bisa menandai. Jadi fungsinya pixel itu untuk menandai ya, menandai orang yang pernah klik link yang kita tanam pixel. Nah, kita bisa pilih menandai sebagai apa, sebagai orang yang melihat konten, sebagai orang yang pernah beli, atau yang sudah selesai registrasi atau mengisi form pendaftaran ya, macam-macam. Kalau ini saya pilih sebagai yang view content saja, dan saya simpan.
Nah, judul linknya sudah berubah ya, sudah berubah. Ini link barunya sama. Nah, ini yang saya akan copy, saya akan promosikan di Facebook saya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, seperti ini. Saya hapus aja previewnya, lalu saya post. Nah, artinya setelah saya post seperti ini kan, kalau ada teman atau postingan ini saya iklankan, mereka yang klik di sini pasti akan tersimpan di Facebook sebagai orang yang pernah mengunjungi. Mereka punya Facebook, mereka mengunjungi. Ya, artinya mereka yang tertarik ini akan terkumpul dalam pixel. Ya. Saya menggunakan add-on ini ya, icon seperti ini adalah Facebook Pixel Helper untuk mendeteksi apakah sebuah URL itu tertanam pixel atau tidak ya. Oke, saya cek di sini, kita cek halamannya ini. Pertama dia akan load pixelnya dulu. Nah, ini muncul angkanya ya, artinya pixel saya tadi sudah masuk. Siapapun yang klik itu akan tercatat di pixel Facebook saya ya. Kemudian setelah tadi terload atau termuat pixelnya, lanjut ke halaman aslinya seperti ini. Oke, artinya kalau sekarang ada 100 orang yang klik link ini atau 500 orang yang klik link ini, artinya 500 orang itu mempunyai kepentingan terhadap fanpage ya. Mungkin mereka punya bisnis, berkaitan bisnis online atau dan sejenisnya ya. Nah, dari bekal pixel itu saya bisa melakukan iklan retargeting ya. Misalkan ke orang-orang yang pernah klik seperti ini tadi ya. Misalkan nanti saya akan jualan produk mengenai manajemen fanpage ya. Saya akan tawarkan ke orang-orang yang klik di sini. Oke, di sini juga akan ada indikatornya bahwa berapa orang yang sudah klik link yang saya buat tadi. Kita cek ya, ini ada 4 klik ya, ada klik uniknya, ada klik total ya. Jadi seperti itu fungsi dari order link ya. Jadi betapa enaknya kalau teman-teman punya order link. Jadi kita nggak perlu punya website, punya juga nggak apa-apa, nggak punya juga nggak apa-apa. Kita bisa menanamkan kode pixel kita dengan tujuan nantinya kita akan retargeting. Oke. Saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat ya kalau teman-teman melakukan Facebook Ads. Rata-rata kegagalan di Facebook Ads atau tidak terjadi pembelian itu bukan karena produknya nggak bagus atau iklannya salah, tetapi kita hanya menawarkan satu kali ya. Kita hanya menawarkan pada saat pertama saja, menawarkan satu kali sudah menjangkau misalkan 5.000 orang, habis itu kita nggak mau follow up lagi yang 5.000 orang tadi ya. Jadinya sia-sia ya. Tapi kalau kita melakukan follow up, kita lakukan follow up ke orang-orang yang sudah klik, yang sudah berminat, maka akan memperbesar peluang terjadinya penjualan ya. Sama dengan kita mencari downline, nggak mungkin kita pada saat kita ngajak pertama mereka langsung join, nggak mungkin kita penawaran pertama mereka langsung beli ya. Kecuali memang si customer kita ini memang punya niat dari awal bahwa dia memang butuh barang itu atau butuh produk itu ya. Oke, seperti itu. Order link teman-teman bisa dapatkan, harganya nggak mahal, hanya sekitaran hampir 400.000. Nanti jika teman-teman selama ini ya belum pernah menggunakan Facebook Ads, masih promosi manual dengan BBM, Facebook, Instagram, dan ingin belajar Facebook Ads, atau selama ini pernah belajar Facebook Ads, pernah menggunakan tetapi belum sempat profit atau tidak banyak profit, masih banyak masalahnya, masih bingung, boleh nanti join dengan grup saya ya. Saya akan buatkan grup ke teman-teman yang memakai order link dari link afiliasi saya. Nanti akan saya invite, saya akan berikan materi Facebook Ads dari nol sampai dengan bisa profit ya. Jadi nanti metode yang saya pakai sangat sederhana, tidak rumit, tidak teknis, tetapi alurnya jelas, flow-nya jelas. Jadi
ibaratnya kita dengan simple saja kita bisa mendatangkan profit ya, tanpa perlu menggunakan banyak tools ya. Kalau teman-teman berminat atau memang serius mau berjuang di Facebook Ads, bisa ke link ini ya. Oke, ini URL-nya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mendatangkan lebih banyak traffic tanpa harus. Oke, jadi di halaman ini nanti ada video dari Mas Sandi, teman saya, yang akan menyampaikan apa sih order link, kenapa sih order link. Dan di sini juga saya sampaikan mengenai private bonus saya. Ya, jadi buat teman-teman yang nantinya akan beli order link. Order link ini sebenarnya ada versi gratisnya ya, tetapi trafficnya sangat kecil, sangat terbatas. Tapi kalau dengan kita pakai pro, nanti trafficnya kita bisa ratusan ribu ya. Kita bisa punya space atau punya kuota, punya jatah untuk menggunakan order link ini sampai sekian ratus ribu klik ya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan order link versi pro ya, nanti saya akan invite ke grup saya, akan saya berikan step by step bagaimana menggunakan Facebook Ads, akan saya berikan study case saya, bagaimana saya memulai Facebook Ads atau saya memulai jualan. Hari ini saya buat fanpage, likes-nya 0, belum ada postnya. Hari ini saya iklankan, dan hari ini atau besok saya sudah dapat sales, sudah dapat penjualan ya. Jadi dengan cara-cara sederhana nanti akan saya sampaikan ke teman-teman yang saya invite ya. Untuk bisa saya invite, silahkan teman-teman daftarkan atau pakai order link, nanti akan banyak saya pakai. Kita akan banyak praktek menggunakan order link, kemudian register halaman pembelian ya. Ya, selain itu ada beberapa bonus di sini. Teman-teman nggak usah terlalu pusingkan dengan bonus saya yang sedikit ya. Memang ini tidak banyak, tidak seperti biasanya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk fokus ya, belajar Facebook Ads. Karena kalau sudah bisa Facebook Ads, nanti Anda mau jualan apapun tuh gampang banget, karena sudah ada basicnya, sudah ada ilmunya, cara jualannya udah tahu, tinggal sesuaikan produknya ya. Nanti silahkan daftar ke link ini, silahkan klik nanti di halaman pembeliannya, di bagiannya halaman order. Jangan lupa masukkan kode ini ya, kode diskon order 65 supaya dapat diskon, karena harga normalnya 1,1 juta. Nanti setelah masukkan kode ini nanti akan dapat potongan 700. Nanti yang perlu dibayar hanya 397.000 rupiah ya. Dan jangan lupa referralnya pastikan di situ tertulis nama saya ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan tools order link ya, plus support dari saya mengenai Facebook Ads. Oke. Demikian video dari saya, mudah-mudahan tips dari saya mengenai retargeting ini bisa bermanfaat untuk menaikkan sales dari penjualan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.